Bab 1720. Di saat Liana bergerak, dia menggenggam kitab giok yang sebelumnya direbut dari Tuan Lori. Tubuhnya melesat ke depan dengan tekad yang luar biasa. Kitab giok di tangannya memancarkan energi yang tak stabil, tampak siap untuk meledak kapan saja. Langkahnya jelas. Dia siap mengorbankan dirinya demi menahan lelaki tua itu, memberikan Adril kesempatan untuk melarikan diri. Orang tua itu tersenyum samar, seolah memahami maksudnya. Dia mulai mengangkat tangannya, sikapnya tetap tenang. Adril yang melihat ini merasakan hawa dingin menyelimuti hatinya. Siapa sebenarnya orang ini? Kehadirannya membuat Liana, yang begitu kuat, terpojok sampai sejauh ini. Situasi ini sudah terlalu berbahaya. Namun, tanpa ragu, Adril tiba-tiba melangkah maju, berdiri tegak di depan Liana, memblokir jalannya. Bodoh. Liana terkejut dan langsung memarahi, ini bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Kamu harus lari. Orang tua ini adalah salah satu yang terkuat di kalangan Master Ilahi. Aku bahkan nggak bisa melindungimu sekarang. Ini urusanku, aku yang harus menghadapinya. Aku nggak boleh menyeretmu ke dalam ini. Lagi pula, ujar Adril sambil meraih lengannya dengan erat, ekspresinya tampak serius. Lalu, dia memandang ke arah lelaki tua itu dengan dingin dan kembali berkata, kalau dia sudah muncul, mana mungkin aku diberi kesempatan untuk kabur. Adril tahu, situasi ini sudah sepenuhnya di luar kendali. Informasi yang dia dapatkan dari Wafa tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 6 jalur puncak kematian pasti memainkan trik yang jauh lebih licik. Namun, satu hal yang dia pahami. Ini adalah momen yang bisa mengancam nyawanya. Meskipun demikian, dia tidak akan membiarkan Liana mengambil risiko besar hanya untuk peluang kecil baginya melarikan diri. Yasmin, yang tadi hampir putus asa, kini berseru penuh harapan, apa? Apa kamu datang untuk menyelamatkan aku? Namun, lelaki tua itu hanya meliriknya sekilas tanpa berkata apa-apa. Dia mengalihkan perhatiannya kembali pada Adril, tersenyum ramah, lalu mengangguk. Dia berkata, pewaris tabib agung, aku sudah lama mendengar namamu. Bisakah kita bicara sebentar? Siapa kamu? Tanya Adril, memandangnya dengan dingin. Kamu nggak perlu bersikap terlalu waspada. Aku nggak datang untuk menyerangmu. Lelaki tua itu berbicara dengan nada santai. Namun, ketika melihat ekspresi dingin Adril, dia tetap tersenyum tenang dan berkata, namaku Boris Yoda. Tapi mungkin kamu akan lebih tertarik dengan identitasku yang lain. Aku pengawas dunia fana dari Sekte Furia, salah satu sekte tersembunyi. Karena usiaku sudah lanjut dan waktu latihanku panjang, dibandingkan dengan Bu Liana yang baru beberapa tahun di dunia fana, aku ini termasuk senior. Jadi, dia harus memanggilku, Bapak, ujar Boris sambil tersenyum lembut. Namun, karena dia istrinya tabib agung, perhitungan semacam itu nggak relevan. Kamu boleh memanggilku nama saja, itu sudah cukup. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar ke tengah danau yang tenang, menciptakan riak di mana-mana. Sekte Furia, itu adalah sekte yang berdiri di belakang keluarga Atmaja, salah satu dari 3 keluarga bangsawan. Semua orang tertegun. Fakta bahwa keluarga Romli membawa kitab giok saja sudah cukup mengejutkan, tetapi keluarga Atmaja langsung memanggil pengawas sekte tersembunyi mereka turun langsung. Harus diketahui, di kota Sentana, ada 8 sekte tersembunyi besar yang mengendalikan dunia fana. Di antara mereka, Sekte Sulos, yang berada di belakang keluarga kerajaan, adalah yang terkuat, memimpin 7 sekte lainnya. Sekarang, ada 2 pengawas yang hadir di sini. Selain itu, Boris adalah salah satu pengawas dengan pengalaman paling mendalam di antara mereka. 6 jalur puncak kematian juga memberimu informasi. Kamu juga datang untuk mengambil warisan tabib agungku. Tanya Adril dengan nada tenang, meski matanya penuh kewaspadaan. Sobat, panggil Boris. Dia berbicara lembut, kamu mungkin belum mengenal gaya kerja Sekte Furia. Aku nggak datang untuk menyulitkanmu, tapi untuk mengundangmu bergabung dengan sekte kami. Baru-baru ini, sekte-sekte besar tersembunyi sedang bersiap membuka jalan kejayaan. Semua sekte akan kembali ke dunia fana, membuka gerbang mereka untuk seluruh negeri, dan memilih 8 murid terpilih.
Aku bisa memberimu kesempatan istimewa. Kamu nggak perlu ikut seleksi, langsung bergabung dengan Sekte Furia. Kata-kata itu membuat semua orang terguncang. Jalan kejayaan, seperti namanya adalah jalan menuju kejayaan. Bergabung dengan sekte tersembunyi adalah impian banyak orang. Jalan ini hanya dibuka setiap 7 tahun sekali, dan setiap pembukaannya menjadi acara besar yang menarik perhatian seluruh dunia. 5 kekuatan besar dunia fana akan mengerahkan segalanya untuk mendapat kesempatan ini.